Shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kemarin kita bicara hukum roh hayat, tapi sekarang kita berbicara mengenai roh hayat. Ya. Mirip tapi tidak sama. Kalau hukum itu bicara mengenai bekerja secara otomatis. Kalau saudara dan saya benar, hukumnya saudara itu adalah bisa meningkat hidup saudara. Tapi kalau saudara itu salah, secara hukum saudara akan menjadi downgrade, menurun hidup saudara. Jadi hukum itu bekerjanya secara otomatis, tergantung bagaimana hidup saudara. Jadi saudara dan saya kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, hari ini kita akan melihat sumber hidup itu. Ya. Siapakah sumber hidup kita? Adalah roh kehidupan, roh hayat, roh Allah Tritunggal yang telah menjelma menjadi manusia yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, bangkit, dan dia membenarkan kita. Setelah itu dia naik ke surga, dia memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Itulah yang disebut Allah Tritunggal yang setelah berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Dan wujudnya adalah Roh Kudus, tetapi itu adalah Roh Allah Tritunggal yang mempunyai sumber kehidupan. Nah, manusia itu ada 3 kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan secara jasmani. Yang kedua adalah kehidupan secara jiwani. Maaf, saya kalau begini otak sebetulnya bukan jiwa, tapi hanya untuk memperjelas saja, membedakan ya, jiwani. Dan kemudian ada yang namanya hidup secara, tadi sudah tubuh udah ya? Ya, tubuh itu panca indera. Yang ketiga adalah hidup rohani atau roh. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan bagaimana saudara hidup. Nah, saudara, dulu awalnya manusia itu diciptakan Allah, saudara, sebagai makhluk rohani karena di dalamnya ada nafas Allah. Waktu Adam dan Hawa, waktu Adam dibentuk dari tanah, kemudian dihembuskan nafas Tuhan. Itulah yang namanya roh. Dulu roh manusia itu mempunyai kehidupan Allah. Tetapi karena manusia, yaitu Adam dan Hawa, memilih hidup secara jasmani, dengan panca inderanya dia memakan buah terlarang yang tidak boleh, maka kehidupan Allah yang ada di dalamnya ini meninggalkan dia. Jadi dia punya roh, tapi roh yang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dampaknya apa saudara? Kalau dulu dia hidupnya ini akan mengalami hidup kekal dan mengalami berkuasa atas semua ciptaan Allah, akhirnya dia hidupnya karena dia menurut daging, hidupnya apa saudara? Dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Jelas saudara. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai roh kehidupan. Siapakah roh kehidupan itu? Roh kehidupan itu adalah rohnya Allah yang menjadi sumber kehidupan. Nah, dan ini sifatnya kekal dan tidak sekedar dia hidup yang kekal,
tetapi dia memiliki segala sesuatu yang bisa diberikan kepada kita barang siapa yang memperhidupkan dia di dalam kita. Ya, kalau saudara memperhidupkan Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, dampaknya apa saudara-saudara? Saudara akan mengalami hidup yang kekal dan saudara akan hidup berkelimpahan. Apa itu hidup berkelimpahan? Ya, seperti tadi dikatakan, dia akan menguasai penuhi bumi dan kuasai bumi. Ya. Jadi perhatikan cara saudara hidup. Jangan jiwa ini yang punya kehidupan nggak bisa mengalahkan dosa di dalam daging. Yang bisa mengalahkan dosa dalam daging adalah roh kehidupan Allah yang ada di dalam saudara. Jadikan dia sumber hidupmu, maka di sini akan kalah, dia akan mati. Kembali perhatikan cara saudara hidup. Bagaimana pola pikir saudara. Arahnya ke daging, saudara pasti kalah, akan downgrade. Hidup saudara akan makin menurun. Tetapi kalau jiwa saudara, pikiran saudara ke arah roh, maka saudara akan terjadi peningkatan dalam kehidupan saudara. Ini yang saudara harus paham. Mari kita lihat next. Nah, kita akan berbicara mengenai 7 poin. Ya, saudara. Poin yang pertama itu adalah yang saya ceritakan tadi, bukan yang saya ceritakan kemarin. Yang diceritakan minggu yang lalu adalah hukum roh hayat. Hukum roh kehidupan. Kalau saudara bertindak benar, dibenarkan. Kalau saudara bertindak salah, disalahkan. Tetapi kita sekarang berbicara kepada roh kehidupan itu sendiri. Siapa itu? Allah Tritunggal. Nah, nanti kita lihat ayatnya ya. Kemudian saudara bisa lihat yang kedua. Di sini langsung masuk ke poin 3 ya. Supaya saudara lebih gampang. Supaya lebih gampang mengertinya. Roh hayat itu apa? Tuhan dan kehidupannya. Tuhan dan sumber hidupnya enggak bisa dipisah. Kalau tuh roh Tuhan, roh Allah Tritunggal itu tidak bisa terpisah sama kehidupan Allah Tritunggal. Saya nggak bisa terpisah dengan hidup saya. Kalau hidup saya diambil Tuhan, ya saya mati. Demikian juga Tuhan. Tuhan atau roh Allah Tritunggal atau roh itu yang nomor 1 itu disebut roh hayat. Kenapa? Karena kehidupan itu adalah miliknya roh itu. Sebelum sebelum Adam dan Hawa dijadikan, saudara-saudara, ada roh Tuhan yang dihembuskan, nafas Tuhan yang dihembuskan di hidung daripada Adam. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia langsung hidup. Karena Allah itu Allah Tritunggal itu, roh Allah Tritunggal itu, roh itu, ya, itu adalah sumber hidup. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Allah dan hidupnya. Nah, nanti saya akan ceritakan ya mengenai ayatnya. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, nah sekarang kita bicara mengenai kasih karunia. Ya. Apa itu kasih karunia? Siapa yang tahu kasih karunia? Kasih karunia itu begini, saudara. Kasih karunia itu adalah anugerah. Apa itu anugerah? Allah Tritunggal yang sudah mengalami proses berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Kemudian dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita.
Lah, itu yang kami sebut tadi roh Allah Tritunggal. Dan saudara, di dalam roh Allah Tritunggal itu ada hidupnya. Ya. Jadi, siapakah kasih karunia itu? Kasih karunia yaitu roh tadi. Roh itu yang memiliki atau sumber kehidupan. Ya, oke. Nomor 3, saudara bisa lihat, jelas? Jelas ya? Ya. Kalau enggak jelas boleh angkat tangan. Nah, saudara lihat poin 3 ini. Sebelum saudara dan saya lihat lebih dalam di poin 3, saudara lihat di poin 2. Nah, tadi dari awal saya katakan kemarin kita bicara mengenai hukum roh kehidupan. Hukumnya Allah Tritunggal yang menjadi sumber hidup di dalam diri kita. Itu berlawanan dengan hukum dosa dan maut. Hukum roh kehidupan berlawanan dengan hukum dosa dan maut. Begini ceritanya. Apakah yang disebut dengan hukum roh? Ya, hukum tadi bekerja secara otomatis. Apa yang disebut dengan hukum dosa? Ini ada ya betul. Ada hukum dosa dan maut. Nah, kita akan lihat nomor 2. Apa itu roh? Tadi disebut roh adalah nomor 2. Roh adalah pribadi Allah Tritunggal yang sudah mengalami proses. Berlawanan dengan hukum dosa. Apa itu dosa? Yang ingin tahu dosa itu apa? Iblis yang ada di dalam manusia. Ya. Dosa itu apa? Perwujudan iblis di dalam diri manusia. Tapi kalau roh itu Allah di surga. Tetapi setelah Allah mengalami proses berinkarnasi dalam diri manusia, tinggal di dalam kita, itu disebut namanya roh itu. Jadi roh itu tuh siapa? Allah yang ada di dalam diri manusia, di dalam roh kita. Jadi saudara dan saya kita tahu Allah di mana? Ada dalam roh kita. Sebutannya apa? Roh itu atau roh Allah Tritunggal. Nah, kemudian apa yang disebut dosa? Dosa tinggalnya di mana? Daging. Apa itu dosa? Iblis yang tinggal di dalam daging. Iblis yang tinggal di dalam daging itu disebut dosa. Pewujudan iblis dalam daging kita namanya dosa. Pewujudan Allah di dalam roh kita namanya apa? Roh. Ya. Nah, oke, itu nomor 2 ya. Jadi hukum roh. Ya. Jadi saudara, karena roh Allah itu adalah, kita lihat, hukum roh dan hayat. Saudara bisa lihat hayat kehidupan? Apa maksudnya hukum roh dan hayat? Kalau ada roh Allah Tritunggal yang tinggal di dalam hidup kita, kita jadi hidup. Hidupnya kekal. Gampang kan? Jadi saudara, setelah engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, siapa yang tinggal? Roh Allah Tritunggal. Dialah yang punya hidup kekal. Ya, oke. Amin saudara. Bisa menangkap apa yang saya katakan? Dialah, jadi di dalam hidupmu itu ada Allah Tritunggal yang punya kehidupan. Tapi nanti belakangan kita akan lihat dia itu punya kelimpahan setelah dia dihembuskan nafas. Maka Adam mulai, saudara, menerima roh. Pewujudan Allah di dalam dirinya. Kemudian dia langsung hidup. Jadi di dalam roh Allah Tritunggal yang sudah melalui proses berinkarnasi tadi, dia itu mengakibatkan Adam hidup.
Dan saudara juga, kalau saudara, nah saya tadi agak lompat supaya saudara paham. Kapan Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya untuk murid-muridnya? Siapa yang tahu? Ketika dia naik ke surga, kemudian mencurahkan Roh Kudusnya, atau ketika kapan? Sebelum dia naik ke surga atau sesudah dia naik ke surga? Sesudah. Sesudah kapan? Sesudah naik. Tuhan Yesus itu naik ke surga itu secara tersembunyi setelah dia ketemu sama Maria Magdalena. Jangan jamah aku dulu. Ya, aku belum kembali ke Bapa. Setelah itu secara diam-diam dia ke Bapa, nggak disaksikan orang banyak. Tetapi setelah dia turun, saudara, malam-malam dia ketemu sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Barulah itu tuh. Ya, jadi seseorang sudah menerima hidupnya Allah dan menerima Allah dan hidupnya Allah. Kemudian baru Tuhan Yesus 40 hari kemudian dia naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus. Ya, jadi setiap orang yang sudah menerima, percaya Yesus, menerima Yesus itu sudah menerima hidupnya Allah. Allah Tritunggal, Roh Kudus itu. Tetapi kita harus punya tanggung jawab untuk menyenangkan dia, menuruti dia, supaya Roh Kudus itu penuh menjadi hari Pentakosta, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saya nggak mau terlalu detail di sini. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus atau Roh Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kita itu tidak bisa dipisahkan dengan hidupnya dia. Karena dia adalah sumber kehidupan itu. Karena dia adalah sumber kehidupan itu, dia saudara-saudara jadi tidak bisa terpisah. Jadi hukum roh kehidupan itu apa? Saudara begitu terima Tuhan Yesus, saudara itu langsung dibenarkan. Ya. Saudara langsung dibenarkan. Tapi tanggung jawab saudara harus mulai meningkatkan penurutan kita terhadap pikiran kita, terhadap Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Supaya apa saudara? Supaya saudara menjadi tidak sekedar dibenarkan, tapi saudara menjadi benar. Dengan cara menaruh pikiran terus di atas roh. Itu maksudnya. Jadi secara hukum saudara dibenarkan setelah terima Yesus. Dan secara hukum juga kalau engkau hidup benar, memang engkau benar. Ya, oke. Bertentangan, poin 2, bertentangan, berlawanan dengan hukum dosa. Begitu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, iblis itu langsung masuk di dalam daging Adam dan Hawa. Bentuknya apa saudara? Dosa. Dosa itu tidak bisa dipisahkan dengan kematian, maut. Jadi kalau dosa itu nggak bisa pisah sama maut. Kalau roh kehidupan, roh itu tidak bisa terpisah dengan kehidupan. Jadi di poin 2 kita sudah bahas hukum roh kehidupan berlawanan dengan hukum dosa dan maut. Oke, sekarang 3 tadi sudah, atau 3 saya ulang lagi, kasih karunia yaitu, kasih karunia itu adalah sebetulnya nanti kita lihat ayatnya, kasih karunia itu adalah roh itu. Kasih karunia itu adalah Allah Tritunggal yang sudah berinkarnasi menjadi manusia tadi, yaitu roh itu. Ya. Poin 3, bertentangan dengan dosa. Ya. Jadi yang namanya kasih karunia itu di poin 3 disebut kasih karunia, di poin 1 disebut apa saudara?
adalah roh kehidupan. Oke. Nah, kita masuk di poin 4. Tadi saya sudah katakan di poin 2, tapi saya ulang lagi di poin 4. Dosa itu berkuasa dalam alam maut. Ya, tadi saya akan katakan di poin 2. Kalau namanya dosa, itu dia berkuasa di alam maut. Tetapi lawannya adalah kalau kasih karunia, yaitu sama dengan roh hayat, Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia memberikan dirinya dan hidupnya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Jadi saudara, kalau saudara punya roh itu saudara termasuk punya kehidupan kekal. Tapi enggak itu aja, tetapi saudara akan punya apa saudara? Berkuasa, mempunyai kelimpahan. Ya. Jadi jangan salah saudara, jangan pilih ini. Ya. Kalau dosa iblis itu akan mengakibatkan kematian. Ya. Tetapi kalau roh itu atau di nomor 1 disebut roh itu, di nomor 4 disebut kasih karunia itu, dia itu mengakibatkan, di sini dikatakan kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Kasih karunia itu sama dengan roh itu berkuasa supaya berkuasa oleh kebenaran. Jadi kalau saudara terima Tuhan, itu kalau saudara betul-betul saudara perhatikan, roh saudara itu mimpin saudara dalam kebenaran. Pengennya hidup benar hanya saudara pikirannya ditaruh di sini. Coba saudara tahu pikiran saudara ditaruh di roh. Karena di dalam rohmu itu ada roh Tuhan, ya, ada kasih karunia. Kasih karunia itu memimpin kita kepada kebenaran dan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak sekedar hidup yang kekal, tapi saudara akan dibawa kepada segala kelimpahan. Tetapi yang terutama adalah kasih karunia itu membuat saudara dan saya menjadi hidup benar. Ya, jadi kenapa kok kita nggak bisa hidup benar sampai sekarang? Pikiran kita loh, kita taruh di mana? Ditaruh di mana saudara? Di sini apa di sini? Harusnya di roh. Ya, coba saudara udah terima Yesus. Secara hukum saudara udah dibenarkan. Tapi saudara harus lanjutkan dengan pikirannya ditaruh di atas roh. Supaya saudara, karena di sini di dalam roh saudara, roh Tuhan itu roh kebenaran. Kasih karunia itu adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia dan berinkarnasi menjadi roh kembali dan tinggal di dalam kehidupan kita. Dampaknya apa saudara? Saudara itu pasti kepingin hidup benar. Ya, kalau saudara ingin hidup benar, ya kalau saudara lakukan sungguh-sungguh, maka saudara itu benar-benar akan memperoleh hidup kekal. Dan saudara bukan di surga saja, tapi di sini pun saudara akan mengalami hidup secara berkelimpahan. Kenapa hidup kita kekurangan? Kenapa hidup kita tidak benar? Kenapa coba? Kenapa kok hidup kita enggak benar? Padahal di dalam kita ada roh Allah. Roh itu, ada Roh Kudus. Padahal di dalam diri kita ada kasih karunia yang memberikan kebenaran kepada kita. Jadi di dalam Roh Kudus itu ada kebenaran. Dan saudara-saudara, kalau saudara pikiran saudara taruh di dalam roh saudara, saudara pasti pengen hidup benar. Nah, saudara-saudara, tapi kenapa kita nggak bisa hidup benar? Karena pikiran kita taruh ke atas daging atau dosa. Saudara akan mati. Ya, jangan taruh ke sini, taruh ke sini. Saya kemarin, saudara-saudara,
saya kemarin itu saya tanam pohon jati. Ya, saya suruh survei di farm saya. Sudah pohon jatinya itu udah tinggi-tinggi, saudara. Sudah 4 meter ditambah 5 meter. 6 meter ditambah 5 meter. 6 tambah 5, 11 meter. Ya. Ya. Tapi saya masih punya ada tanah di sampingnya yang belum saya gunakan apa-apa. Nah, saya mau tanemin. Kemudian saudara-saudara, kemudian yang rencananya untuk BF4, ya, itu masih memang nggak saya bangun, harusnya saya bangun. Ya. Jadi mau saya tanemin, jadi saya itu mau nanam itu hampir 600 pohon yang baru. Ya. Saudara-saudara, saya itu sudah beberapa, kira-kira sebulan yang lalu, saya Roh Kudus yang ada di dalam diri saya itu ngasih tahu gitu di pikiran saya. Karena pikiran saya kan saya taruh di atas roh. Jadi itu nanti pohon saya udah tinggi di atas bangunan itu, di atas bangunan 5 meter. Ya kan? Itu bisa kesambar petir itu. Ya, kemarin ditengok betul saudara. Yang kesambar petir itu 2. Jadi sekian meter itu kena 4 meter, 2 biji. Ya, dari sekian banyak. Nah, saya udah tanya-tanya. Ya, dan bahkan saya udah tanya begini. Itu jangan sampai bangunannya itu kebakar ya. Karena kalau bangunan sama bangunan itu jaraknya 12 meter. Jadi untuk kebakar itu nggak mungkin. Ya, kebakar karena tingginya kan cuma 2 tambah 2 tambah 2. Berapa Pak Saudara? 2, 6 ya kan. Jaraknya itu sudah melampaui 2 kalinya. Sekalinya aja cukup. Tapi kan terus dipepet sama pohon. Dan pohon lagi. Nah ini bisa bangunan bakar pohon. Pohonnya bisa bahar pohon berikutnya. Habis itu bakar bangunannya ya kan. Dan berentet bisa habis. Ya. Jadi saya yang belum kejadian itu. Apa saudara? Kebakar. Yang belum kejadian itu apa? Kebakar. Ya. Kemarin saya tanya asuransinya. Itu kalau segala sesuatu yang di situ bisa keganti enggak? Katanya, oke, bisa keganti semua. Bahkan BI, business interruption pun bisa keganti. Kalau itu disewa, berhenti, saya tetap dapat ganti uang sewa. Tapi kemudian si Abel dipanggil. Bel, udah dibayar belum Bel itu? Nanti Om saya lihat. Itu. Penagihan itu nggak apal, mesti dilihat dulu. Setelah itu Yosua nanya sama Iren, udah jadi belum Ren? Belum jadi. Belum, polisnya belum jadi. Belum jadi kenapa? Endorsementnya. Nah itu. Terus kemudian Yosua ngomong begini, tuh lihat underrating kita itu, hebat-hebat gitu kan. Kalau nggak diingetin juga nggak inget gitu ya. Nah, nanti hari Senin mesti buat pending job ya untuk underrating ya. Kalau klaim saya sudah buatkan pending job, kemudian bagian penagihan pembayaran sudah saya buatkan pending job. Karena yang di underrating itu para direktur, saya nggak buatin saudara. Saya pikir otaknya udah encer-encer gitu ya. Tapi harus tahu ya, buat pending job. Ya, seperti kalau kita untuk pembayaran dan penagihan dan lain sebagainya, ya, nggak boleh begitu ya. Jadi yang saya maksud apa saudara? Saudara tahu bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam kita itu tidak sekedar memberikan kehidupan kepada kita, tetapi dia juga memberikan kekayaannya.
supaya kita bisa memperoleh kelimpahan. Ya, kalau Tuhan sudah kasih begitu tahu sama saya nggak ada action, apa yang terjadi? Sungguh ludes. Ya. Mungkin para direksi mau ganti kali ya. Terima kasih. Aduh ya. Saudara, yang soal petir langsung kita tanggulangi. Dengan apa saudara? Kita tanam lagi sampai 20 meter lebih untuk groundingnya penangkal petir itu. Ya, 3 titik ya. Walaupun kemarin itu sudah sampai 12 meter ya. Tapi ini mau didalemin lagi. Sebabnya saudara, peralatan-peralatan pada kena kalau kena petir. Ya, pada rusak. Jadi maksud saya apa? Yesus yang hidup di dalam kita itu tidak saja memberi kehidupan, tapi memberi kebenaran supaya hidup kita berkarakter baik. Tidak sekedar itu saja, apalagi saudara membawa kita hidup berkelim. Kalau nurut, kalau Tuhan udah kasih tahu saya dan sudah diasuransikan, tapi endorsementnya tidak dijadikan, kalau kena petir keganti enggak? Enggak kan? Ya, itu maksudnya. Jadi kita itu kalau nurut hidup kita bisa benar. Penyediaan roh kebenaran itu ada pada kita. Ya. Tetapi pikiranmu harus ke arah roh. Secara hukum dibenarkan. Tapi kalau saudara tidak berlanjut hidup benar, nurut, ya saudara secara hukum menjadi salah. Saudara bisa dengar apa yang saya katakan? Ya, ngerti ya saudara ya. Nah, ya, jadi poin 4, dosa itu berkuasa di dalam alam maut. Pokoknya kalau saudara nggak nurut itu namanya saudara, pikiran saudara ke arah daging itu adalah ke arah dosa, pewujudan iblis di dalam daging kita, maka itu mengakibatkan kematian. Kematian apa? Bisa rugi. Ya, itu bangunan itu mahal, saudara, peralatan juga mahal. Pohon jati saya juga mahal. Ya, jadi saudara bisa maut. Maut itu bukan masuk neraka saja, bisa jadi apa saudara? Kere. Do you know kere? Apa itu kere? Miskin. Ya, kayak Ayub. Semua hartanya habis, anaknya habis. Ya, kalau ini juga bisa farmnya habis. Ya, paham ya saudara ya. Ya, saya kasih contoh yang simpel-simpel aja. Jadi Tuhan itu hidup, amin saudara. Amin. Ya, jadi hidup dan benar. Dan tidak hidup benar, tapi hidupnya berkelimpahan. Dia adalah sumber segala kehidupan, tetapi dia adalah sumber segala berkat. Dan tidak saja berkat, tapi berkat yang berkelimpahan. Ya, ini kan praktis. Saudara, ini jangan dijadiin teori, dihafalin. Gak usah, praktekin. Ya, jadi saudara, yang penting itu praktek. Oh, aku udah terima Yesus. Pikiranku ke daging apa ke roh? Kalau ke daging, ya sial. Kalau ke roh, selamat. Ya, gampang kan? Nah, jangan dijadiin teori-teori. Teori. Ya, saudara-saudara. Oke, poin 5. Poin 5. Roh itu. Roh itu bertentangan dengan dosa. Ya, itu bertentangan dengan dosa. Ya, kalau yang poin 2, roh itu hukum roh hayat, hukum roh itu yang punya hayat berlawanan dengan hukum dosa dan maut. Kalau ini roh itu, yaitu rohnya itu bertentangan dengan dosa. Ayo, saya mau nanya lagi. Roh itu apa? Pribadinya Allah. Kalau hayat itu apa? Hidupnya Allah.
Kalau dosa itu apa? Pewujudannya iblis di dalam tubuh kita. Kalau maut apanya? Ya memang iblis, dosa itu berakibat mati, maut, mati. Kalau tadi hidup benar, kalau sekarang ini, kalau hidup benar itu roh, itu kalau dosa menjadi mati dan bangkrut. Kalau roh itu membawa hidup benar dan hidup berkelimpahan. Nah, beda kan saudara? Jadi ini bertentangan antara iblis dan Allah di dalam kita. Nah, kemudian saudara, poin 6 itu adalah hayat. Hayat itu kehidupan. Nah, saya mau ceritakan di sini. Kita ini kan sebetulnya membahas di poin 1. Poin 1 itu apa? Roma 8 ayat 2. Jadi ceritanya roh kehidupan memberi hidup. Oke ya, kalau saudara nanti baca ayatnya. Roh Allah yang sumber hidup tadi memberi hidup manusia. Oke. Tetapi saudara-saudara, kalau kasih karunia yang poin 3 itu kasih karunia, yaitu Allah yang menjadi roh itu, ya, yang mempunyai kehidupan. Nomor 3 itu adalah memberi hidup kepada kita supaya kita hidup. Nah, tadi semula kan saya katakan begini, hidup itu ada 3. Hidup apa saudara? Hidup jasmani itu hidupnya sementara. Hidup jiwa? Jiwani. Hah? Hidup jiwa. Hidup jiwa. Ya, kemudian ada hidup roh. Hidup roh itu sifatnya kekal karena ada Allah. Ya, yang bisa mengalahkan hukum dosa dan hukum maut itu hanya hukum roh kehidupan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita kan lagi baca, ini coba saudara lihat poin 6. Poin 6 ini itu bicara soal hidup. Ya, hidup. Soal hidup. Nah, kita ini sedang membicarakan Roma 8 ayat 2, yaitu poin 1. Sudah bisa lihat? Ya. Kita sedang bicara poin 1. Nah, oke. Nah, poin 1 itu kan bilang roh kehidupan, roh hayat. Sedangkan di poin ke-3 yaitu mengenai kasih karunia. Nah, kasih karunia itu ada di Roma pasal 5. Tepatnya di poin 4, Roma pasal 5 ayat 21. Oke, kita lihat dulu di sini supaya mudah. Roma 8 ayat 2. Next. Nah, Roma 8 ayat 2, coba. Hukum roh yang memberi hidup. Roh, hidupnya kan enggak ada, hayatnya ada enggak saudara? Alkitabnya. Enggak ada kan? Coba saudara lihat di depan. Ada enggak hayatnya, ada enggak? Enggak ada kan? Nah, maka itu saya mau buktiin secara literatur adalah roh kehidupan, roh hayat. Saya mau buktikan roh itu adalah roh hayat. Alkitab kita enggak ada, betul kan? Nah, tapi itu sebetulnya secara literatur itu roh hayat, roh kehidupan. Nah, buktiinnya gimana? Saudara-saudara, kita lihat di poin 5 tadi ya, kelihatannya. Coba, poin 5. Nah, ini, poin 4 ya. Roma 5 ayat 21.
Saudara lihat apa yang dikatakan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, dosa berkuasa untuk memberi kematian, karena itu memang bawaannya. Ya, hidupnya kucing sama hidupnya saya beda. Ya, kalau kucing nyeong, kalau anjing gonggong. Ya, kalau ular apa saudara? Keluarkan bisanya. Tapi kalau maut, dosa itu mengakibatkan kematian. Tapi kalau roh Allah itu memberi kepada kita hidup. Coba saudara lihat. Ini sama kan dengan yang roh itu. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi saudara, ini sama dengan yang Roma 8 ayat 2 tadi. Coba balik lagi di Roma. Ya, sebab hukum roh yang memberi hidup. Memberi hidup kan saudara? Betul ya, memberi hidup. Jadi roh Allah Tritunggal itu memberi hidup. Tapi saya tanya, kok roh Allah Tritunggal memberi hidup, dia memang hidup enggak? Paham ya saudara? Allah Tritunggal itu memberi hidup kepada kita, tapi dia sendiri hidup enggak? Nah, ini yang kita buktikan tadi di lembar 4 tadi. Yang tadi, ya lembar 6 ya betul ini. Coba samakan. Demikian kasih karunia, demikian roh itu ya. Kalau saya ganti roh itu ya. Akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Artinya apa? Memberi hidup kekal. Jadi kasih karunia itu punya hidup kekal enggak? Ya sedikit jeli baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab harus begitu saudara. Mesti dijeliin. Enggak boleh. Ayo. Dia punya hidup enggak? Dari ayat ini. Atau yang STH. Ayo. Kasih karunia ini berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Dia memberi hidup atau punya hidup? Punya hidup atau pemberi hidup? Punya hidup atau memberi hidup? Saya kan bisa, saya nggak punya uang, tapi saya kasih uang ke saudara. Ya kan? Saya nggak punya anak, tapi saya bisa kasih anak kepada saudara. Ya, entah saya belikan, ya, kemudian saya sumbangkan untuk saudara. Di sini kasih karunia itu ayat ini punya hidup atau memberi hidup? Memberi, pintar. Ya. Memang kalau sekolah binus tuh biasanya pintar. Ya, pintar. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau buktiin. Nah, kok dia itu sebetulnya punya hidup enggak? Nah, kita lihat coba. Next. Atau yang awal tadi. Nah, itulah yang saya katakan poin 6 tadi. Poin 6 ini sebelum pasal 8 yang bicara roh itu, ya, roh hayat, roh yang mempunyai kehidupan tadi, dan di dalam poin 4 ini yang ada tulisannya Roma 5:21 itu adalah dia punya Roma 5 ya saudara. 5, poin 3. Roma pasal 5 itu tepatnya itu di Roma 5 ayat 21, tepatnya Roma 5 itu di poin 3 kan Roma 5. Tepatnya itu di poin 4 Roma 5 ayat 21 itu bicara mengenai, lihat poin 3, kasih karunia, ya kan? Kasih karunia kan? Ya. Tapi kita kan bilang dia sama-sama pemberi hidup. Tapi dia punya hidup enggak? Punya hidup enggak? Punya hidup enggak? Enggak ada tulisannya. Tadi udah dijawab sama
belum ada buktinya kalau dia punya hidup. Ya. Nah, kita sekarang mau buktikan. Nah, buktinya itu nomor 6, hayat, hidup. Jadi kalau saudara baca di Roma 8 ke bawah, baik roh itu maupun roh itu dan kasih karunia itu sama-sama pemberi hidup, ya. Sebetulnya mereka, roh itu dan kasih karunia itu satu, yaitu Allah Tritunggal yang sudah mengalami proses. Dua-duanya, yaitu yang satu tadi, sama-sama memberi hidup. Tapi dia punya hidup enggak? Ngerti ya? Bingung enggak? Bingung apa ngerti? Oh, bingung. Ya memang ini harus teliti sih saudara. Ya kalau saudara enggak teliti, enggak ngerti. Tapi kalau saudara teliti, hidup saudara langsung berubah. Ya, kenapa hidup kita enggak berubah? Ya kan? Karena kita enggak ngerti. Tapi kalau saudara ngerti, nanti diulang lagi, dibaca, diikuti di YouTube ya, sampai ngerti. Kalau saudara enggak ngerti, hidup saudara sembrono. Tapi kalau saudara ngerti, saudara akan bilang, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Nah itu kenapa kita ini, karena gak ngerti. Tapi kalau saudara ngerti, hidup saudara pasti berubah. Ya, dan sudah hidup berubah, hidup saudara jadi benar. Setelah benar, saudara akan hidup berkelimpahan. Ya, ini pada nggak ngerti, nggak apa-apa. Ya, saudara punya tanggung jawab nyetel ya. Oke, kita lihat di Roma 1 ayat 17, halaman 8. Ini, saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, hayat hidup disebut beberapa kali. Next. Nah, lihat ya, ini lihat ya. Saya mau saudara tahu dari sekian banyak ayat, coba dilihat atasnya tadi. Ya, berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat. Ya, sebutkan mana yang menjadi sumber hidup, mana yang jadi pemberi hidup. Tahu kan sumber hidup? Sumber hidup dia punya hidup. Kalau pemberi hidup, dia cuma ngasih tapi nggak punya hidup. Cuma jadi broker. Tahu ya? Tahu ya? Ya oke. Cepat ayo, halaman 9. Ya. Yang tahu angkat tangan langsung nyebut. Saya mintanya cuma satu aja. Yang sumber hidup. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ayo, sekarang saya tanya, sumber hidup atau pemberi hidup? Ya, saya ngomong aja ya, nanti dipelajari ya. Ini adalah pemberi hidup, bukan sumber hidup. Ya. Hidup kekalnya ini, ya, itu adalah kita karena percaya kita menerima hidup. Oke, next. Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal, hidup kekal. Hidup kekal ini dia menerima hidup kekal atau Tuhan yang punya hidup kekal dan kemudian kita diberi hidup kekal. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan hidup. Ini hidupnya Tuhan memberi hidup kepada kita atau Tuhan sebagai sumber hidup? Salah. Nah, ya, salah. Yang benar adalah dia memberi hidup kepada kita. Dia broker. Ya, broker hidup kepada kita yang tekun untuk berbuat baik dan mencari kemuliaan,
kehormatan, dan ketidakbinasaan. Next. Ya, ini mata melotot aja belum tentu ngerti. Ya. Jadi saudara jangan pikir Alkitab itu apa. Ya, habis dah. Roma 8 ayat 10. Ya kan saudara kan sarjana-sarjana. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, belum kenal Tuhan, masih ikut daging, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa? Diselamatkan oleh hidupnya. Diselamatkan oleh hidupnya. Pemberi hidup atau sumber hidup? Yang mana? Pintar. Ya, sumber. Diselamatkan oleh hidupnya. Dia bukan jadi broker. Tuhannya bukan jadi broker. Tapi Tuhan itu sebagai sumber hidup yang memberikan kepada kita. Ya, ini ya. Oke ya. Wow, nanti saudara tonton. Ya, kalau enggak ada penjelasannya, kamu potret-potret. Oke, next. Saya senang. Ini udah ya? Oke. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, mau telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia kelimpahan dari roh itu ya. Dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus jadi broker atau sumber atau asuransinya? Apa? Coba lihat dulu. Sumber atau penyalur? Anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Hidup itu luar biasa, saudara. Akan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesusnya jadi sumbernya atau jadi penyalurnya? Penyalur. Ya. Lihat aja, betul kan? Hidup dan oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus kan enggak nyalur kan? Ya kan? Bukan. Kalau tadi coba, yang tadi beda. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Beda kan? Hidupnya sumbernya dia kan? Nah, ayo kembali lagi tadi. Oke, ya, next lagi. Roma 5 ayat 18. Saudara ini saudara mesti ngerti. Kenapa hidup kita itu goyang-goyang pikirannya daging, roh. Karena saudara nggak ngerti siapa yang tinggal di dalam saudara. Itu gitu saudara. Bukan saudara harus memperhatikan roh itu kewajiban, enggak, karena saudara tahu siapa dia. Ya, itu bedanya. Kalau saudara nggak paham ya begitu, ya. Sebab itu sama seperti Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran semua orang, oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran siapa? Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, siapa yang berbuat kebenaran? Tuhan Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tuhan Yesus sebagai sumbernya, roh itu sebagai sumbernya, atau roh itu sebagai penyalur? STT? STH? Ayo. Siapa? Penyalur. Ya, kita mesti jeli, sudah. Oke, next. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Dosa ini berkuasa dalam kematian. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Kasih karunia sama dengan roh itu untuk hidup yang kekal.
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa saudara? Demikian kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Penyalur atau sumber Tuhannya? Roh itunya. Apa? Ayo yang kenceng. Penyalur pintar. Mesti ngetes kita itu ngerti apa enggak. Ya, kalau enggak ngerti, ya di style, dipentelengin. Ya, oke, next. Demikian kita, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roh itu sebagai sumber atau penyalur? Penyalur, pintar. Lama-lama pintar kan? Ya kan? Harus begitu saudara. Sebabnya gini, saudara kokoh enggaknya itu kalau saudara ini loh, ngerti benar Alkitab. Kalau saudara enggak ngerti benar sama Alkitab, enggak bisa kokoh hidup saudara. Dibelokin daging, roh, ke gereja roh, di luar daging, ke gereja roh, di luar daging ya. Gak bisa, karena kita harus hidup menurut roh. Ini sudah ya. Oh, next. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, setelah dimerdekakan, ya saudara, setelah dibenarkan, saudara itu harus hidup kudus. Kudusnya pikirannya arah ke roh. Ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Penyalur, Tuhan Yesus sebagai penyalur apa atau sumber hidup? Roh itunya, kasih karunia-Nya itu sumber hidup atau penyalur hidup? Penyalur, pintar ya. Berarti nggak salah kalau kuliahnya di Ukrida. Oke, next. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Saya pengen yang jawab IKJ ya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup. Karunia Allah ialah hidup. Hidupnya IKJ jawab. Penyalur. Oke, next. Nah ini ceritanya ya. Dalam pasal 2, bukan pasal 2, dalam pasal-pasal ini, ya pasal-pasal ini itu adalah Roma 8. Kehidupan digabungkan dengan roh dalam frase roh hayat. Frase apa saudara? Maksudnya frase. Frase itu 2 kata atau 3 kata yang dijadikan satu. Jadi roh hayat. Roh sendiri, roh itu, hayat adalah hidupnya. Roh hayat artinya roh yang mempunyai kehidupan, sumber kehidupan, mempunyai kehidupan maksudnya. Menunjukkan bahwa segala sesuatu mengenai hidup, hayat, hidup dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 8 tadi, tercakup dalam roh dalam pasal ini. Ya, jadi menunjukkan bahwa segala sesuatu mengenai kehidupan dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu yang kita baca hidup, baik sumber hidup atau penyalur hidup tadi, yaitu tercakup dalam roh dalam pasal ini. Jadi Roma pasal 8 itu mau menceritakan bahwa kita kan tulisannya kan roh gitu doang kan, nggak ada roh hidup gitu, nggak ada kan? Nggak ada kan? Di Roma pasal 8 ayat 2 nggak ada kan? Nggak ada.
Mau ditunjukin? Jangan ya, waktunya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu mengenai hidup yang kita baca tadi di Roma dari pasal 1 sampai pasal 6 tadi, sebelum pasal 8 tadi, itu sebetulnya mau bicara mengenai tercakup dalam roh dalam pasal ini, yaitu pasal 8. Oke ya. Ya. Jadi yang hidup itu yang dimaksud itu adalah roh itu. Ya, maka itu secara literatur di Roma 8 ayat 2 tadi dibicarakan roh hidup, roh hayat. Terus kemudian hayat atau hidup adalah milik roh itu ya. Roh itu, roh hayat itu, roh itu kehidupan itu adalah milik roh itu. Kehidupan adalah milik daripada Allah Tritunggal yang sudah berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di dalam manusia. Yesus menjadi manusia dan sekarang Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, Allah Tritunggal itu. Dalam roh itu adalah roh hayat. Saya ulang, hayat adalah milik roh itu. Jadi kehidupan-kehidupan yang kita baca tadi baik sebagai penyalur maupun sebagai pemilik, penyalur kehidupan atau pemilik kehidupan itu adalah milik daripada Allah Tritunggal, roh itu, yaitu roh itu. Dalam roh itu, jadi di dalam Allah Tritunggal itu ada roh kehidupan. Adalah roh kehidupan. Jadi roh itu adalah roh yang menjadi sumber kehidupan dan pemberi kehidupan. Sebenarnya keduanya adalah satu. Jadi roh itu sama kehidupan atau hayat itu sebenarnya adalah satu. Jadi roh itu Allah Tritunggal dengan kehidupan itu satu. Demikian juga dosa sama maut itu adalah satu. Mudeng nggak mudeng? Jadi kalau saudara berbuat dosa artinya saudara maut. Kalau saudara berbuat kebenaran yaitu ngikuti roh itu berarti saudara hidup benar dan berkelimpahan. Nah, ya, oke. Dari mana saudara bisa tahu? Di dalam Yohanes 6 ayat 63. Tapi nanti sebentar ya. Jalan untuk mengalami hidup ilahi kekal bukan ciptaan. Kalau ciptaan itu kehidupan jasmani kita. Tapi roh Allah yang tinggal di dalam kita itu adalah roh kehidupan, ya, kekal dan ilahi. Next, terakhir. Nah, ini. Jadi Roma pasal 8 ayat 2 dan Roma pasal 5 ayat 21 tadi itu adalah telah dijelaskan dari pasal-pasal sebelum Roma pasal 2 tadi, yaitu Roma pasal 1 sampai pasal 6. Ya, sebelum Roma pasal 8. Jadi roh yang memberi hidup, rohlah yang memberi hidup itu sekarang dijelaskan oleh kata-katanya Tuhan Yesus. Rohlah yang memberi hidup. Ini kenapa saudara? Gara-gara Tuhan Yesus pergi kemana-mana diikuti orang terus. Ya, gara-gara Tuhan Yesus sudah menjadikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu mereka makan cukup. Dan kemudian sisanya 12 keranjang. Sampai Tuhan Yesus tuh kemana-mana diikuti terus. Lah Tuhan Yesus tuh ngomong begini, kamu ikut saya karena untuk hidup jasmanimu, bukan hidup rohmu. Ya, paham ya? Saudara di sini ini mau apa sih? Untuk hidup rohmu atau hidup jasmani? Ingat saudara, kalau hidup roh, saudara akan hidup kekal, benar,
dan berkelimpahan. Ya, itu kalau saudara ke sini, saudara akan kesingsal-singsal ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Yang untuk memuaskan hidup tubuh ini sama sekali nggak ada gunanya. Ya. Nah ini yang Tuhan Yesus katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah. Nah saya ini ngutip apa yang dikatakan Tuhan ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa sudah? Roh dan hidup. Hidupnya Allah. Entahkah sebagai Allah sebagai sumber hidup dan Allah sebagai penyalur hidup. Ya, jadi saudara, jadi kalau saudara itu percaya sama ini saudara, ngerti benar, ya, dan saudara minta pimpinan pikir kepada roh saudara, saudara tidak sekedar hidup kekal, saudara akan hidup benar, karakternya berubah. Terus apalagi? Saudara akan hidup berkuasa, hidup berkelimpahan. Siapa di sini yang ingin hidup berkelimpahan? Cuma ngangguk-ngangguk, angkat tangan kalau ingin hidup berkelimpahan. Nah itu caranya, mari kita bangkit berdiri.